Assalamualaikum sahabat beriman. Inilah keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sungguhnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah bulan yang seluruh hari-harinya adalah hari-hari yang berkah, hari-hari yang penuh berkah baik itu siang maupun malamnya. Dan 10 terakhir di bulan Ramadan mempunyai keistimewaan yang lebih dari hari-hari yang lain di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau, mereka semua mengagungkan 10 terakhir di bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh lebih banyak daripada hari-hari selainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih daripada bersungguh-sungguh beliau di hari-hari yang lainnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dahulu Nabi Muhammad SAW apabila telah memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, mengencangkan ikat pinggang. Arti dari perkataan Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi istri-istrinya. Beliau tidak berhubungan badan dengan mereka di malam-malam 10 terakhir dan sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk beribadah kepadanya dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi mereka di malam-malam Ramadan, karena sibuk untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap pahala yang besar di 10 hari terakhir, juga akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. 2. Menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Adapun arti dari perkataan Aisyah radhiyallahu anhu, beliau menghidupkan malam-malamnya, yaitu beliau tidak tidur karena sibuk beribadah dan menghidupkan malam-malam beliau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa sibuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya tidur adalah saudara dari kematian. Dan tidak akan hidup ruh seorang, juga tidak akan hidup badan seorang. Jaga waktu-waktunya dan umurnya, tidak dikatakan hidup kecuali dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang dia berjalan dengannya di tengah manusia. Perumpamaannya seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan dan tidak mampu untuk keluar dari kegelapan tersebut. Quran Surat Al-An'am ayat 122. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan jasad-jasad itu sebagai orang yang mati, padahal mereka berjalan di atas muka bumi, makan dan minum. Hal itu disebabkan karena mereka jauh dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka sibuk melakukan maksiat, kefasikan dan kezaliman. 3. Membangunkan istri-istri beliau. Arti dari perkataan Aisyah, beliau membangunkan istri-istrinya, yaitu Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam 10 terakhir ini. Dan ini menunjukkan kesempurnaan perhatian Rasulullah SAW kepada keluarganya dan bagaimana beliau menjaga tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Ini juga menunjukkan semangat beliau, menunjukkan kepada kebaikan seorang, menunjukkan kepada kebaikan, maka mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Di samping dia akan mendapatkan pahala ibadah yang ia lakukan sendiri, dalam hadis ini juga ada makna bahwa umat ini dianjurkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk memperhatikan anak-anak mereka, terutama di bulan yang mulia ini. Mereka diperintahkan untuk mengawasi ibadah anak-anaknya dan untuk menganjurkan kepada mereka agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga agar mereka selalu memberikan motivasi kepada anak-anak mereka agar mereka semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Iktikaf. Maksud dari iktikaf yaitu seorang
menegakkan hubungan dari seluruh manusia agar ia konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mendapatkan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dan harapan mengharapkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, seharusnya bagi orang yang beriktikaf untuk menyibukkan diri dengan berzikir, membaca Al-Quran, sholat, beribadah, serta menjauhi apa yang tidak penting dari obrolan-obrolan tentang dunia. Dan juga tidak mengapa seorang berbicara tentang pembicaraan yang diperbolehkan bersama keluarganya atau selainnya untuk kemaslahatan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa untuk turut mendukung dakwah ini dengan cara subscribe dan bagikan. Semoga bisa menjadi pintu kebaikan bagi yang lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.